Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 227, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Rizal telah berada di penjara untuk waktu yang lama, dan gejolak tahun ini telah lama mereda. Ariel ingin menggunakan koneksi pribadinya untuk memancing dia keluar, tidak kesulitan, hanya perlu membayar sejumlah uang. Namun, dibandingkan dengan Rio, Rizal tidak berharga, bahkan jika itu untuk membubarkan kekayaan keluarga. Selama dia bisa mengetahui berita kakeknya, Ariel tidak akan ragu. 3 hari kemudian, para penjual menemukan Ariel. Sebagai buronan, dia sepertinya bisa pergi kemana saja, dan Ariel mengagumi kemampuan ini. Dia memeriksa Rizal, dia dulu adalah orang yang kuat, tetapi sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah menurut Anda dia dapat diandalkan? Kata Pedro. Tidak bisa diandalkan, kata Ariel. Tukang Pedro itu mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan menjemputnya di sore hari dan menyiapkan hadiah untuknya agar dia bisa diam. Ariel tidak berkomentar lebih lanjut. Rizal hanya alat, tujuan seperti apa yang akan dia dapatkan, Ariel tidak peduli. Di malam hari, di pintu samping kebun waru, Rizal akhirnya berjalan di luar tembok tinggi. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, yang membuatnya merasa nyaman. Setelah melihat Ariel, dia bergegas ke sisi Ariel. Kakak, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah melihat dunia luar dalam hidupku. Rizal berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ariel mengangguk acuh tak acuh. Pedro memberi Rizal sebotol air dan berkata, cobalah seperti apa air di luar, aku sudah lama tidak mencobanya. Sejak aku lupa waktu. Setelah Rizal mengambil airnya, dia meneguknya beberapa kali, tetapi setelah makan, dia menyadari ada yang tidak beres. Airnya tidak berbau aneh, tetapi setelah meminumnya, tenggorokan dan perutnya terasa sakit, pembakaran. Kakak, apa ini? Rizal menatap Ariel dengan ekspresi menyakitkan dan bertanya. Pedro tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Rizal dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati, paling-paling itu akan membuatmu bodoh. Orang ini diserahkan kepadamu. Bawa mereka kembali ke Bandung. Orang-orang dari penjara di pusat bumi dapat datang kapan saja. Ariel menginstruksikan para penjual dan pergi. Di Jakarta adalah tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan bagi Ariel. Bahkan hanya menghirup udara di sini dapat mengingatkannya akan masa kecilnya yang tragis. Jadi setelah menyelamatkan Rizal, Ariel kembali ke Bandung hari itu. Villa di lereng gunung di tengah malam ini luar biasa sepi, seolah surga di kota yang ramai. Sampai di rumah. Setelah Ariel mandi, dia merangkak ke kamar. Kauri sudah tertidur. Dengan font besar dan sikap liar yang sangat standar, Ariel tidak lagi terkejut. Mungkin mendengar gerakan itu, Kauri membuka matanya yang kabur. Setelah melihat Ariel, dia tanpa sadar memberi ruang untuk Ariel, tetapi setelah berbalik, dengkuran terdengar. Ariel tersenyum tak berdaya. Kualitas tidur Kauri sangat baik, bahkan dalam badai petir, dia masih tidak dapat terpengaruh sedikit pun, yang cukup mengesankan. Pagi-pagi keesokan harinya, Ariel menemani Kauri berlari. Setelah mencapai puncak gunung, Ariel berkata kepada Kauri, apakah kali ini sangat lelah? Iya. Kauri mengangguk dan berkata, perusahaan memiliki banyak hal untuk ditangani, dan kita harus memenangkan lebih banyak kerjasama. Setelah kehilangan proyek LKK Technoscience, itu akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan. Tetapi kamu tidak dapat menyalahkan teman sekelasmu, itu kesalahan oleh keluarga Wijaya. Ariel menyentuh hidungnya, di masa depan, jika Kauri tahu bahwa properti LKK Technoscience sebenarnya miliknya, aku bertanya-tanya bagaimana reaksi Kauri. Kamu memiliki kemampuan bisnis yang kuat.
Dengan perusahaan di tanganmu, itu pasti akan berkembang lebih baik, kata Ariel. Kauri meregangkan pinggangnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun, dan berkata sambil menghela nafas, saya tidak tahu apakah ada perkembangan yang lebih baik, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk melewati kesulitan ini. Setelah berbicara, Kauri menoleh. Melihat Ariel, dia bertanya, bagaimana denganmu? Selain membantu Rianti di Tangerang, apakah ada hal lain yang terjadi? Sejauh ini, berjalan dengan baik, tetapi tidak diketahui apakah itu akan berhasil. Ariel berkata dengan emosi, meskipun Rian punya cara. Tetapi apakah mereka dapat dihubungi masih belum pasti, dan bahkan jika mereka dihubungi, tidak diketahui apakah mereka dapat mengantar Pedro dan Rizal pergi. Kamu sangat cakap, kamu pasti bisa menangani hal-hal kecil ini. Kauri tersenyum dan membalas apa yang baru saja dikatakan Ariel. Ariel berjalan ke sisi Kauri, menarik tangan kecilnya yang lembut dan seperti tanpa tulang, dan bertanya, melihat semua bunga bermekaran dan berjatuhan, apa yang paling kamu inginkan? Kauri mengerti apa yang dimaksud Ariel. Ini untuk menanyakan rencana masa depannya, tetapi Kauri belum memikirkannya untuk saat ini. Mari kita jalani semuanya dulu, kata Kauri. Tenggorokan Ariel tampak menggeliat. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia bertanya, kamu, merek lipstik apa yang kamu pakai terakhir kali? Ini enak, bagaimana kalau aku membelikanmu lagi untuk dibawa pulang? Kauri mendengar ini singkatnya, pipinya langsung berubah merah, dan dia melepaskan tangan Ariel. Menatapnya, dia berkata, makan kebohongan, aku tidak akan memberimu makanan di masa depan. Melihat Kauri bergegas menuruni gunung, Ariel tidak buru-buru mengejar, menjilat bibirnya, dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Kapan itu, aku bisa mengisi perutmu? Ketika dia sampai di rumah, Ariel terkejut melihat bahwa Kauri pergi bekerja lembur tanpa sarapan. Apakah Anda harus terburu-buru pada hari ini? Ini sengaja menghindarinya, dan tiba-tiba menyesali apa yang dia katakan barusan, tetapi itu sudah terjadi. Tidak ada kesempatan untuk menyesal. Hari ini, Ariel berencana untuk pergi ke rumah Rian, dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Karena itu untuk masa depannya, Aisyah pasti ada di rumah juga, dia harus membeli beberapa hadiah untuk gadis kecil ini. Ariel tidak tahu apa yang disukai gadis-gadis, setelah memikirkannya, dia menelepon Aisyah. Akhir-akhir ini Aisyah telah menjadi pendiam, dan dia tidak memiliki energi untuk bicara, karena dia sudah lama tidak bertemu dengan Ariel. Ini seperti kehilangan jiwanya. Ketika telepon berdering dan melihat ide penelepon Ariel, Aisyah seperti balon kempis yang diisi dengan gas secara instan. Ariel, kamu akhirnya mau menghubungiku, kata Aisyah bersemangat. Hadiah apa yang disukai gadis kecil itu? Ariel bertanya langsung. Apa maksudmu? Kepada siapa kamu memberikan hadiah itu? Apakah itu untukku? Tanya Aisyah. Tentu saja bukan milikmu, putri seorang teman, sekitar 10 tahun, beri aku beberapa saran, kata Ariel. Mendengar bahwa gadis itu baru berusia 10 tahun, Aisyah menarik napas lega. Dia pikir dia punya musuh lain. Gadis kecil, tentu saja suka boneka, lebih disukai satu set lengkap boneka Barbie. Ketika saya masih muda, impian terbesar saya adalah mengumpulkan semua Barbie, kata Aisyah. Ide wanita kaya seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu dapat digunakan pada Anissa. Bagaimanapun, kelahiran Anissa dan Aisyah sangat berbeda, tetapi Ariel tidak memiliki ide lain dan hanya dapat mengikuti saran ini. Jika kamu bisa membuat gadis kecil itu bahagia, aku akan berterima kasih nanti, kata Ariel. Kau ingin mengundangku? Kata-kata itu belum selesai. Ariel telah menutup telepon, membuat keluarga Nona Aisyah sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya, tetapi memikirkan tentang terima kasih Ariel kepadanya, suasana hati Aisyah jauh lebih baik. Setelah membeli hadiah, Ariel pergi ke rumah Rian. Pada hari ini, Rian menemani Anissa di rumah. Ketika Anissa mengetahui bahwa boneka Barbie di tangan Ariel adalah hadiah untuknya,
gadis kecil itu tersipu dengan gembira. Tampaknya saran Aisyah sangat berguna. Anissa, kembali ke kamar untuk bermain. Rian menyentuh kepala Anissa dan berkata, "Baiklah, terima kasih Paman Ariel." Setelah Anissa selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya dengan penuh semangat. Ariel tersenyum masam dan berkata, "Ini sekarang menjadi paman." Waktu berlalu begitu cepat. "Saudara Ariel, apakah Anda ada sesuatu yang harus aku bantu?" tanya Rian. Pergi ke Aula 3 harta karun tanpa biaya, tahu bahwa Ariel tidak datang menemuinya tanpa alasan. "Saya memiliki 2 orang yang perlu dikirim ke penjara di bawah tanah. Apakah saya ingin memberi mereka identitas?" tanya Ariel. Ini adalah perhatiannya. Dia khawatir penjara di bawah akan memeriksa Pedro dan Rizal, dan 2 orang ini identitasnya tidak dianggap keji, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampaknya tidak memenuhi syarat untuk pergi ke penjara di bawah tanah. Saudara Ariel, penjara geosentris adalah bisnis. Mereka tidak pernah peduli dengan identitas orang yang mereka tuju, selama uangnya cukup, kata Rian. Bersambung.